Ya, Anda kembali bersama kami masih di Lunch Talk dan kita masih bersama dengan Pak Jerry terkait dengan membicarakan Lebaran dan kerukunan agama. Tentunya agama manapun menginginkan toleransi atau perdamaian ya, damai. Karena setiap agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan untuk membakar tempat ibadah yang lain. Atau begitu ya. Iya, Pak. Tadi Pak Jerry sempat menyinggung bagaimana kemudian harus dibenahi pola mungkin ritual atau pola pendidikan dalam intern agamanya masing-masing, baik Islam maupun Kristen. Nah, selama ini kan kalau di daerah ada banyak kepentingan politik yang juga kemudian memanfaatkan konflik di antara dua agama. Sebetulnya dua agama ini berdampingan dengan baik, tapi kemudian ada kepentingan politik digesek dikit biar ada konflik sehingga dia punya kepentingan bisa terakomodir. Ini gimana, Pak? Ini memang banyak terjadi di mana-mana, apalagi dengan pilkada yang makin banyak gitu ya. Nah, tapi menurut saya ini nggak bisa dihilangkan gitu, karena para pemain politik ini, para politisi ya, sebetulnya kan punya prinsip apa saja bisa dia lakukan, yang penting dia mendapat keuntungan. Jadi menurut Pak Jerry ke depannya karena akan banyak pilkada, isu ini akan semakin sensitif. Saya kira isu ini akan tetap ada. Gitu. Berarti ini yang harus diubah apakah mindset dari masyarakatnya sendiri atau seperti apa terkait dengan Nah, menurut saya justru ini yang penting ya. Bagaimana melawan ini? Menurut saya agama ini harus memperkuat resistensi umatnya, sehingga dia mampu melawan kalau ada kemungkinan politisasi agama untuk kepentingan politik tertentu gitu. Nah, kembali lagi menurut saya pembinaan dan penguatan personal ya dari setiap individu umat beragama gitu ya, sehingga misalnya dia bisa menolak kalau ada tawaran politik uang. Gitu kan, orang menawarkan uang untuk melakukan sesuatu yang bisa memicu terjadinya keresahan sosial, lalu dia masuk sebagai orang yang menyelamatkan situasi, dan hal-hal begitu terjadi dalam konteks pilkada kita. Pak Jerry dan juga pemirsa, kita sudah ada penelpon dan kebetulan penelponnya dari Papua begitu ya. Iya, ada Pak Salim dari Wamena, Papua. Selamat siang, Pak Salim. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf lahir batin Pak Salim. Silakan Pak Salim. Ya, gini Pak. Jadi informasi kami siang, Bu. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Jadi ini kami lagi nonton bareng ini informasi masalah di Berita Sapi. Jadi itu untuk di Tolikara itu orang tua saya ada di atas itu waktu kejadian itu. Jadi dia tahu bahwa jadi sebelumnya itu sudah ada selebaran dari pihak GIDI untuk melarang dilakukan lebaran pada hari H. Jadi kalau bisa itu Bapak yang jadi juru bicara ini coba buka di itu ada itu di internet. Selebaran itu sudah ada sebelumnya untuk melarang lebaran. Dan itu untuk menembak itu bukan menembak pada saat sebelum kejadian. Jadi mereka bakar dulu, kemudian aparat lakukan tembakan peringatan. Iya, lanjutkan, silakan Pak Salim. Iya Pak. Jadi informasi gitu Pak. Jadi aparat itu buat tembakan peringatan, terus masyarakat terus melempari aparat sampai aparat tentara itu lari ke Koramil. Setelah Koramil baru karena aparat sudah terpaksa, akhirnya dia melakukan tembakan ke arah bawah. Baik. Oke. Ya. Baik. Pak Salim. Bisa itu dari Bapak yang juru bicara itu turun ke lapangan. Baik. Di lapangan kira-kira yang betulnya bagaimana baru bicara. Jadi jangan dengar dari telepon. Oke. Pak Salim. Jadi intimidasi itu sudah ada sebelumnya. Jauh hari sudah diintimidasi. Iya, Pak Salim. Orang di Tolikara itu larang pakai jilbab. Betul. Baik. Iya, di luar yang terjadi di Tolikara sebetulnya harusnya seperti apa Pak Salim pembinaan kerukunan antar umat beragama di Papua, Pak Salim? Jadi sebelumnya itu orang Islam itu sudah diintimidasi, dilarang pakai jilbab, baik. dan lain-lain. Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Salim, kita sudah mendapatkan informasinya. Ya, memang untuk sampai sejauh ini terkait dengan masalah yang di Tolikara juga masih terus dilakukan investigasi, ya, masih dibicarakan.
Dan banyak juga kalau kita tahu banyak juga informasi-informasi dari beberapa pihak terkait dengan adanya yang sebenarnya terjadi seperti apa. Terkait sedikit saja Pak Jerry terkait selebaran ini, bagaimana kemudian dari PGI kemudian mengklarifikasi ini? Soal itu betul ya, bahwa sebetulnya sebelum Idul Fitri memang sudah ada kondisi-kondisi yang sebetulnya kalau kita lihat sekarang mengarah kepada terjadinya kerusuhan seperti kemarin. Betul, saya kira Pak Salim ini, Wamena itu dekat dengan Tolikara. Jadi orang kalau mau ke Tolikara itu harus lewat Wamena, naik pesawat, baru naik pesawat juga ke Tolikara, atau dari Wamena bisa naik darat sekitar 4 jam gitu ya. Jadi Pak Salim saya kira dekat dengan. Nah, betul bahwa ada selebaran, bukan selebaran, itu surat yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu, termasuk kepada kepolisian. Memang ada semacam himbauan untuk tidak melakukan sholat Id dan sholat Id secara lebih terbuka gitu ya, karena salah satu gereja yang selama ini sudah disebut-sebut itu ada kegiatan internasional di Tolikara sejak tanggal 13 sampai tanggal 19. Tentu surat ini tidak kita setujui sebagai PGI. Jadi dari PGI sendiri menentang pengedaran surat ini. Ya, bahkan sinode gerejanya sendiri kemarin sudah mengkonfirmasi tidak setuju dengan isi surat itu. Bahkan juga persekutuan gereja-gereja di mana gereja tersebut bernaung, karena gereja ini bukan anggota PGI, tapi karena ini soal kebangsaan makanya PGI ikut terlibat di sana. Persekutuan gereja yang di mana dia bergabung di sana, itu juga nggak setuju dengan surat ini. Tapi faktanya itu keluar. Nah, karena itu sebetulnya sejak kemarin kita menggarisbawahi semestinya yang seperti ini tidak sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah dan aparat, gitu. Karena surat ini resmi, meskipun memang kita tidak setuju surat itu, karena begini, surat itu kan mengklaim supaya tidak boleh ada kegiatan. Hanya mereka yang boleh, kira-kira begitu. Nah, ini nggak boleh gitu. Kita memang sudah mengatakan negara ini adalah negara kesatuan dan negara hukum ya. Jadi setiap orang itu bisa berada dimanapun dan dia bisa menjalankan ritual agama apapun dan kapanpun. Dan tidak boleh ada satu daerah yang diklaim sebagai daerah sekelompok orang atas nama agama atau etnis gitu ya. Gitu, karena ini kan komitmen kenegaraan kita gitu. Tapi faktanya itu terjadi, lalu itu semacam menjadi pemicu ya, karena kemudian umat Islam yang ada di Tolikara tentu tidak akan setuju dengan surat seperti ini. Saya kira kita juga tidak setuju dengan itu. Jadi dari PGI sendiri dan juga Persatuan Gereja-Gereja menentang ya, Pak ya? Bagaimanapun kita, makanya saya tadi kemukakan kita belum tahu persis bagaimana kronologi kejadian. Tapi kan ada beberapa fakta yang harus kita katakan kita tolak atau kita kecam ya. Misalnya kekerasan dan penghentian ibadah. Lalu pembakaran kios-kios yang juga membakar pembakaran musola, itu harus kita kecam dan kita tolak. Tapi juga yang harus kita tegaskan, kita juga harus menolak dalam konteks itu ya, atau dalam konteks apapun, terjadi penembakan masyarakat sipil oleh aparat. Bahkan ada satu yang meninggal itu. Jadi ini fakta-fakta yang sudah ada, yang memang kita belum dapat informasi yang lebih detail untuk menyusunnya menjadi sebuah kronologis yang betul, yang tepat gitu. Nah, memang kami dari PGI dan PGLII ya, kemudian gereja-gereja di Papua sedang merencanakan kalau enggak 1-2 hari ini untuk ke Papua untuk kita menyebutnya sebagai kunjungan pastoral yang ingin memberi ketenangan kepada masyarakat di sana. Ya, lalu juga ingin mencari data-data yang baik untuk kita follow up gitu. Di mana sebetulnya titik pemicu yang harus diselesaikan. Ya betul, kalau tadi Pak Salim bilang lebih baik untuk melihat langsung seperti apa di kondisi lapangan. Jadi memang PGI juga sudah merencanakan untuk ke sana begitu ya. Baik, kita tahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.